Ulasan kali ini adalah bagaimana cara kita membangkitkan mikroorganisme di dalam media tanam kita. Jadi tanpa adanya mikroorganisme, maka media tanam kita ini akan mudah mengering, akan mudah untuk memadat sehingga nanti tidak akan subur jika kita tanami jenis tanaman apapun. Agak kronis sedikit ya, apa itu mikroorganisme? Jadi nggak semua orang mengetahui ya. Mikroorganisme ini adalah sejenis kayak binatang ya teman-teman. Sekecil virus ataupun bakteri, ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tapi kita harus menggunakan mikroskop jika kita ingin mengetahui jenis mikroorganisme yang terdapat pada media tanam kita. Maka dari itu ada solusi lain bagaimana cara membangkitkan mikroorganisme tanpa harus kita menelitinya ya. Karena kadar tanah ini memiliki kadar pH yang berbeda. Nah, pH yang terdapat di tanah di negeri kita ini dari 0 hingga 14. Sedangkan tanah normalnya ini layak untuk kita berikan tanaman jenis apapun dalam kadar pH 6,5 hingga 7,5. Nah, kalau di bawah dari 7, ini masuk dalam kategori asam. Nah, kalau lebih dari 7, masuk dalam kategori basa. Maka dari itu, supaya mendekati dari pH 7 itu tadi, agar nanti subur, maka kita harus mencari sebuah solusi untuk menetralkan dahulu kadar asam yang berada pada media tanam kita. Kadar tanah yang masuk dalam kategori asam ini akan mudah untuk mengering dan memadat seperti ini. Maka solusinya dari pertanian dari zaman dahulu kala kita dapat menetralkan asam tersebut dengan menggunakan abu. Jadi abu yang dianjurkan ini sebetulnya abu kayu, tapi kalian dapat menggantinya kalau nggak ada abu kayu, kalian dapat menggunakan ranting-ranting ataupun dedaunan ya, yang sudah dibakar, kalian ambil abunya. Kalau nggak ada juga, kalian dapat menggunakan abu dari bakaran sekam. Nah, ketika tanah normal seperti ini, kita satukan dengan abu, maka yang akan terjadi teksturnya menjadi demikian, teman-teman ya. Lihat, perhatikan. Nah, keuntungannya, kadar asam yang berada pada media tanam ini dia akan segera netral mendekati 7, syukur-syukur bisa pas 7 ya. Nah, lalu kemudian ini saja juga tidak cukup teman-teman ya. Oh ya, manfaat dari pemberian abu ini juga selain dapat menjaga tingkat kelembapan, dia mampu mempertahankan tanah ini agar tetap selalu gembur. Nah, lalu ini saja tidak cukup, belum sempurna ya, dari secara bentuknya saja sudah tampak ya. Nah, cara kita untuk membangkitkan atau menaikkan metabolisme dan juga mikroorganisme itu tadi sejenis yang hewan yang dilihat dengan menggunakan mikroskop, kita perlu yang namanya NPK. Nah, NPK secara alami dari zaman leluhur kala, dari nenek moyang kita, ini banyak terdapat pada kotoran hewan. Jadi teman-teman dapat menggunakan kotoran hewan, sapi, kambing, ataupun ayam. Tapi saya rekomendasikan NPK yang paling tinggi yang saya tahu adalah yang terdapat pada kotoran ayam. Yuk, ketika kita satukan dari kedua bahan ini akan menjadi seperti apa, dan kita akan aduk-aduk. Nih, bentuknya akan seperti ini teman-teman. Nah, mau tidak mau karena di dalam kotoran ternak ini banyak terdapat mikroorganisme, dengan cara menyatukan seperti ini, mau tidak mau dia akan dapat berkembang biak, sehingga nanti akan tercipta unsur hara, yang sehingga jika kita tanami berbagai macam tanaman akan dapat tumbuh subur. Dan sedangkan kalau kadar pH-nya lebih dari 7, ini masuk dalam kategori basa ya. Mau basa ataupun mau asam, ini tidak akan baik jika kita pakai untuk bercocok tanam, tidak akan bisa tumbuh secara maksimal. Maka dari itu, tanah normal keringnya akan lebih cepat, padatnya akan lebih cepat jika dibanding dengan tanah yang sudah diberikan
pupuk kompos. Nah, manfaat dari kompos organik ini adalah untuk menanggulangi segala masalah yang terdapat pada berbagai macam jenis tanah. Akan selesai hanya dengan pemberian pupuk kompos organik ini. Dan untuk takaran idealnya teman-teman, pemberian abunya ini kita menggunakan 1 ember saja. Tanahnya kalian dapat menggunakan 3 ember dulu ya. Kalian dapat menggunakan 2, dapat menggunakan 3. Ini idealnya ya. Abunya ini kita menggunakan 1 ember saja, abu dari bakaran organik. Dan kotoran hewannya ini kalian juga menggunakan 1 ember saja. Jadi 3:1 atau 2:1 Nah, itu semua bergantung dengan tingkat keyakinan kalian, seberapa kadar pH yang terdapat pada tanah kalian, maka dari itu kalian gunakan feeling kalian secara pribadi. Jadi kalau kita mengukur pH tanah, kita sendiri kan juga tidak punya alat pengukur pH, ya toh? Jadi petani normal seperti kita ya, kita mengambil langkah yang menurut kita ini jelas-jelas aman, ya sudah langsung kita campurkan, kita netralkan dulu tanahnya, lalu kemudian baru kita masukkan mikroorganisme supaya nanti di dalam penyatuannya ini mikroorganisme ini akan bertahan hidup dan berkembang biak di situ, sehingga nanti seluruh tanaman kita akan dapat tumbuh subur. Jika mikroorganisme ini sudah dapat berkembang, maka jangan heran kalau hanya dengan media tanam kecil, tanaman bisa tumbuh dengan subur dan lebat. Bahkan bisa memiliki buah, menghasilkan ya, seperti saya bercocok tanam ini kacang panjang ya, lihat ya. Ini mau saya pakai untuk bibit, panjangnya kalian bisa lihat sendiri ini ya, panjang sekali. Nah, itu artinya dengan kandungan dan takaran dari yang sudah saya uraikan ini sangatlah cocok untuk segala jenis tanaman. Bahkan yang sungguh luar biasanya, sampai masa panen kalian tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Jadi saya nggak ada bahan pupuk kimia ataupun obat kimia sama sekali, saya hanya bermain organik ya. Karena menurut saya ini sungguh asik dan malah justru akan sangat menyehatkan. Nah, ini tidak perlu melakukan pemupukan ulang teman-teman. Ketika solusinya seperti ini, ketika kita menyemai seperti ini, biasanya nanti kan awal muncul tunasnya dia, nanti akarnya ini akan tampak ya. Nah, akar tersebut kalian timbun secara tipis-tipis, secara menyeluruh ya. Jangan sampai ada yang terlihat sama sekali. Nah, itu solusinya. Nah, ketika tanahnya ini kita sudah dapati mudah sekali untuk mengering dan teksturnya ini sudah memadat, maka kita dapat menggemburkan kembali. Nah, penimbunan tadi dimaksudkan supaya nanti penyerapan akar akan lebih dapat maksimal ketika berfotosintesis ya. Ketika tanah ini memadat, kita gemburkan kembali otomatis dengan cara kita gali tipis-tipis ya teman-teman ya, untuk nanti mikroorganismenya ini supaya dapat berkembang lagi, sehingga nanti unsur hara ini akan dia tercipta kembali dan dia akan tetap berfokus terhadap kesuburan, dari kesuburan akar, bahkan buah juga daunnya. Nah, manfaat dari NPK teman-teman harus tahu juga. NPK yang terdapat pada kotoran ternak ini mengandung zat besi juga tembaga. Nah, manfaatnya ketika kita telat nyiramin atau media tanam kita ini mengalami kekeringan, sehingga sehingga tanaman kita ini tidak mudah mengalami kelayuan. Nah, itu artinya karena metabolisme pada tumbuhan yang dengan kadar yang sudah memang cukup ini, metabolismenya sangat baik, sehingga nanti tidak mudah untuk layu. Dan dengan adanya zat besi dan juga tembaga itu nanti ketika turun hujan, itu biasanya suka disertai dengan angin ya. Nah, ini tidak mudah nanti batangnya ini akan patah karena diterpa oleh angin. Bahkan kalian juga pasti pernah lihat ya, saking lebatnya buah, akhirnya cabangnya itu sampai patah. Nah, ini dapat menanggulangi hal-hal demikian. Nah, secara spesifikasinya, dia akan lebih tahan terhadap serangan hama penyakit. Jadi kalau nanti tanaman kita ini diserang oleh hama, maka tidak mudah untuk layu ataupun mati. Nah, begitulah cara kita
menetralkan kadar pH tanah, juga bagaimana cara kita memunculkan ataupun menciptakan mikroorganisme yang terdapat pada media tanam kita. Sehingga nanti kita tanami dengan beragam jenis tanaman, dia akan dapat tumbuh dengan sangat subur. Nah, itu saja saya rasa. Dan untuk yang terakhirnya, jangan lupa lakukan perawatan ya dengan cara sistem penyiraman. Nah, penyiraman yang rutin ini dapat nanti mempertahankan atau mengembang biakan mikroorganisme yang berada pada sekitar akar, sehingga nanti pertumbuhannya untuk jenjang ke depan akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Baiklah, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik.